Yuhu guys, ini dia lanjutan cerita keseruan pendakian aku. Dan ini juga pengalaman pertama aku dapat jatah mens hari pertama pas sampai puncak. Gimana ceritanya, tonton sampai habis ya. Baju teh. Jadi guys, kita itu sampai puncak jam 2:30 sore. Dan seperti yang kalian lihat, cuacanya itu sangat-sangat berkabut. Dan ini tuh udah mau gerimis gitu. Makanya ini kita udah buru-buru mau set up tenda di puncak. Karena sebelumnya kita tuh sempat berpapasan sama warga lokal pas di trek pendakian. Dan kita disaranin untuk bikin campsite di puncak aja. Karena kita bersepuluh, jadi 5 orang set up tenda. Dan 5 orang lagi tuh dapat jatah masak-masak. Nah, pas kita baru buka tenda, cuacanya itu langsung hujan gerimis gitu guys. Tapi hujan hari ini tuh salah satu berkah buat kita karena sumber airnya tuh jauh banget. Jadi kita bisa pakaiin air hujan buat nyuci-nyuci ikan kayak gini. Nah, pas udah jam 3:30 hujannya tuh udah mulai berhenti guys. Dan kabut-kabutnya pun tuh udah mulai kebuka. Jadi dari puncak ini tuh kita bisa ngeliat di bawah itu area Taman Dewa. Sebenarnya rencana kita itu pengen bikin campsite di Taman Dewa itu. Tapi ternyata di bawah itu tuh udah banjir guys. Untung aja kita nggak maksain untuk bikin campsite di Taman Dewa kan. Jadi sambil nunggu masakannya matang, ini kita lanjut untuk cerita-cerita dulu. Alah, tuh bang, udah penuh itu bang. Siram ya. Padahal baru aja hujannya berhenti kan. Tiba-tiba sekitar jam 4:10 hujannya turun lagi guys. Jadi yaudah deh, ini kesempatan kita untuk menampung air hujan ya guys ya. Jadi ini kita tampung air tetesan dari flashlight, kita masukin ke dalam botol aqua gitu. Dan ya kita tuh minum air flashlight. Tapi ya gak apa-apa lah ya, yang namanya di gunung itu kayak yang penting ada air aja tuh udah alhamdulillah banget. Apalagi kalau sumber airnya tuh jauh dan dikit kayak gini. Pokoknya di sini kita sambil nungguin masakan kita matang, kita ngangong-ngangong dulu ya guys ya, sambil menikmati hujan dan sambil mendengarkan cerita dari Bang Don. Gak kerasa ini tuh udah hampir sore dan cuacanya udah makin dingin banget, sampai tangan aku tuh berdesak keriput, kaku yang perih gitu loh. Tapi yang namanya di gunung ya, emang cuacanya tuh sulit banget untuk ditebak. Di sekitar jam 4:35 hujannya tuh udah berhenti lagi. Dan di sini tuh ya pemandangan kita cuma kabut, gerimis-gerimis manja. Ya pokoknya kita menikmati aja lah ya. Dan kita lanjut masak nasi. Jadi kita tuh di sini bawa beras ya. Tapi biasanya aku bawa nasi mateng sih. Tapi kali ini kita bawa beras. Jadi kita masak beras untuk dijadikan nasi. Dan di sini tuh kita mau masak gulai ikan. Bayangkan guys, kapan lagi kalian di puncak gunung masaknya gulai ikan ya kan? Tapi karena kita bawanya tuh ikan mentah, jadi sisa-sisa isi perut ikan tadi tuh sempat kita timbun di dalam tanah. Karena takutnya nanti tercium sama hewan-hewan buas kan. Ini tuh udah masuk jam 6, sunsetnya udah mulai kelihatan. Jadi sambil nunggu masakannya mateng, abis ini aku mau siap-siap untuk bersih-bersih badan dan lanjut makan malam. Tapi ternyata guys, aku tuh dapet surprise di sini. Jadi sebelum aku bersih itu, aku kan sempat kebelet pee dulu ya. Jadi aku ke semak-semak dulu. Nah, pas aku cek itu ternyata oh my god guys, aku dapet surprise. Ternyata aku malah dapet haid hari pertama. Jadi aku tuh udah agak parno ya, karena sebelumnya itu di hari-hari sebelum kita mendaki ini, abang-abang aku tuh udah pada reminder kalau lagi haid itu nggak boleh join karena ini emang gunungnya itu masih dibilang masih lumayan agak sakral gitu deh. Jadi ya udah deh, aku tuh berusaha optimis dan positive thinking. Untungnya setiap naik gunung itu aku nggak pernah ketinggalan selalu membawa yang namanya pembalut. Entah aku lagi haid ataupun gak lagi haid, aku nggak pernah ketinggalan untuk bawa pembalut. Jadi udah deh, abis itu aku bisikin abang aku namanya Bang Doni. Aku bilang kan, Bang ternyata Tami haid gitu. Terus kata si abang tuh nggak apa-apa gitu kan ya. Jadi ya udah deh, abis itu aku tetap berusaha untuk positive thinking dan nggak mikir aneh-aneh dan jangan sampai ngelamun. Karena ya kita nggak tahu kan, ada dunia di luar kita yang mereka memang lebih tertarik sama wanita-wanita yang lagi mens. Pokoknya intinya di sini jangan pernah ketinggalan untuk selalu sholawat Nabi dan tetap minta perlindungan sama Allah Subhanahu Wa Taala ya guys ya. Jadi lanjut untuk makan malamnya, kita mulai makan sama-sama
sama kayak gini. Dan ini tuh emang beberapa dari kita tuh nggak ada yang ganti baju guys, karena emang mager kan ya. Jadi yaudah deh, pokoknya yang penting makan dulu. Jadi menu makan malam kita itu ada gulai ikan, telur goreng gitu, sama kayak kerupuk gitu guys. Nah setelah makan seperti biasa kita tuh nggak lanjut pada langsung tidur. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih santai-santai sambil kita bikin api unggun, karena sekalian untuk menghangatkan badan plus saling sharing cerita-cerita pendakian yang sebelumnya kan. Tapi ya itu tuh yang namanya cerita di gunung pasti nanti ujung-ujungnya tuh jadi cerita horor kan. Dan bener aja guys, ini tuh tiba-tiba Bang Fajar itu dia kepleset hampir masuk ke jurang dari atas puncak gunung ini. Tapi yang namanya temen ya, kalau ada temen jatuh itu pasti diketawain dulu dan gak ditolongin. Tapi ya itu tuh untungnya aja alhamdulillah si Bang Fajarnya tuh gak apa-apa. Jadi kita di sini kayak nyeritain sejarah gunung ini kayak gimana gitu kan ya. Terus kayak ada cerita horor-horornya juga. Jadi ya daripada nanti semakin terhanyut dalam cerita horor, akhirnya sekitar jam setengah 11 malam gitu kita udah mulai masuk ke tenda masing-masing dan kita lanjut istirahat.